Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021. Kita akan belajar di subtema 3 untuk pembelajaran 2, khusus untuk tema 7. Nah, mari kita mulai dengan menyimak terlebih dahulu. Ada gambar di sini. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam mengalungkan peluit di leher mereka masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali dan atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberikan peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberikan peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Kita simak selanjutnya. Mari kita amati. Anak-anak, sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita juga harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu kalian ketahui. Nanti bagi kalian yang sudah pernah di kolam renang, itu biasanya ada tanda-tanda seperti ini. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri kita sendiri. Contoh, yang Pak Andre memberikan tanda kuning. Nah, seperti ini. Ini adalah tanda kesedalaman air. Nah, biasanya ada seperti ini. Ada berapa meter. Jadi, kita harus hati-hati saat masuk ke dalam air. Kira-kira dengan tinggi badan kita sesuai atau tidak. Seperti itu. Kemudian, tanda yang selanjutnya adalah dilarang mendorong. Nah, seperti ini. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Terkadang orang yang kita ajak bermain itu tidak siap. Nah, takutnya kalau kita dorong, nah ternyata dia tidak bisa berenang, itu akan berbahaya. Selanjutnya, berenang atau di kolam terjun dengan kolam yang dangkal. Nah, artinya apa anak-anak? Awalnya kita harus mengetahui kedalaman air itu dulu. Ya. Kalau terlalu dangkal ya jangan melompat atau jangan meloncat kan, takutnya akan terluka atau cedera kita sendiri. Terus selanjutnya yang Pak Anda beri tanda kuning, nah, dilarang berenang sendiri. Artinya kalau kamu masih belum bisa berenang sendiri, harus didampingi dengan orang yang lebih dewasa atau lebih ahli dalam berenang. Nah, sekalipun kalian bisa berenang, kalian masih anak-anak, perlu didampingi. Karena apa? Ya namanya kolam renang itu biasanya ada kedalaman tertentu. Kalau tidak didampingi nanti takutnya saat kalian berenang ternyata kaki kalian kram, nah itu akan lebih berbahaya. Jadi perlu didampingi. Yang selanjutnya, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Nah, seperti ini.
Dilarang karena apa anak-anak? Karena biasanya tepi kolam itu licin. Nah, maka kalian tidak diperbolehkan untuk berjalan, apalagi berlari karena licin, yang tentunya nanti akan mengakibatkan jatuh. Yuk, kita simak dulu. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut dengan ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, setelah itu anak-anak, silakan dikelompokkan alat-alat komunikasi yang terdapat dalam bacaan tadi. Nah, kalian kelompokkan menjadi alat komunikasi, contoh alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Mari anak-anak kita amati terlebih dahulu. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapinya dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi itu berbeda-beda. Namun, mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat itu termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nah, contoh jenis sifat sopan. Ciri-cirinya menghormati setiap orang. Terus sifat yang kedua sombong. Ciri-cirinya bagaimana? Selalu merasa lebih baik dari yang lain. Terus keras kepala. Ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sifat selanjutnya rendah hati. Itu ciri-cirinya adalah selalu menghargai orang lain. Contoh atau jenis sifat yang lain adalah humoris. Ciri-cirinya apa? Senang membuat suasana riang dan penuh tawa.
Selain sifat-sifat tadi, masih banyak lagi sifat lainnya. Nanti cari tahu bersama temanmu atau orang yang ada di rumah. Apakah perbedaan sifat pada individu itu dapat berpengaruh terhadap kegiatan berkomunikasi. Nah, tugas kalian nanti, kalian amati 5 orang temanmu saja yang dalam satu kelas ya. Nah, walaupun tidak ketemu langsung, tetapi masih ingat temanmu itu sifatnya bagaimana. Nah, kira-kira dapat tidak kalian menemukan aneka macam sifat. Nah, nanti seperti ini. Aneka sifat dan kebiasaan temanmu. Contohnya nanti silahkan. Namanya siapa, sifatnya bagaimana, kebiasaannya bagaimana. 5 teman ya, satu kelasmu. Nah, nanti silahkan kalian diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat komunikasi itu sering terjadi masalah? Atau kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran? Atau malah sering ayel-ayelan? Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya anak-anak, nanti kalian mencari informasi dan meminta pendapat orang tua kalian mengenai alat komunikasi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga nanti mintalah bimbingan orang tua kalian dalam menarik kesimpulan mengenai perbedaan pendapat serta bagaimana cara menyikapinya. Sekian dulu anak-anak dan terima kasih, berkah dalam.